Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almi Ahmad dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang virtual machine atau virtual mesin ya. Oke, yang pertama kita saya beberkan dulu ya. Jadi, apa itu virtual mesin? Jadi virtual mesin itu adalah rekayasa perangkat lunak yang memiliki fungsi seperti halnya komputer fisik ya, komputer fisik dengan komponen pembangunnya yang lengkap. Rekayasa yang mampu melakukan aktivitas layaknya pada komputer umumnya seperti menginstal aplikasi, membuat file, terus menjalankan program, instalasi sistem operasi, pembaharuan sistem dan konfigurasi ya. Nah, gambaran sederhana tentang teknologi ini adalah membuat ruang ya kedua ruang kedua pada komputer di mana segala aktivitas di dalamnya tidak akan mempengaruhi komputer pertama. Jadi hal ini tuh sangat cocok untuk uji coba program komputer ya, seperti aplikasi atau pembaharuan sistem operasi. Contohnya seperti sebelum menginstal Windows, Linux, dan sistem operasi lainnya. Terus berguna juga ya untuk membuka file yang beresiko tinggi yang terkena virus. Nah, contohnya dalam kehidupan lainnya itu bisa dikatakan sebagai tempat latihan lah. Tempat latihan tentara atau tempat latihan atlet ya sebelum memasuki perlombaan yang sebenarnya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu virtual mesin atau virtual machine ya, ada baiknya juga kita harus tahu apa itu fungsi dari virtual mesin ini. Di sini ada beberapa fungsi ya yang saya sebutkan di video kali ini. Kita ke fungsi pertama. Untuk pembahasan yang pertama itu di sini ada virtual machine untuk menguji sistem operasi. Nah, sistem operasi yang dipilih yang akan dipasang ya di perangkat utama, ada baiknya itu kita diuji coba dulu. Jadi untuk mengetahui compatible-nya itu dengan perangkat yang kita punya, bekerja atau tidak, atau apa kecocokan user interface yang teman-teman inginkan juga gitu. Nah, hal ini sangat cocok untuk uji coba menerapkan sistem operasi yang berbeda. Nah, oke, kemudian di sini ada slide 2 ya. Slide 2 di sini ada mengupdate sistem operasi ya. Fungsinya itu salah satunya ada juga mengupdate sistem operasi. Nah, proses update pada sistem operasi ke versi yang lebih tinggi itu tidak selalu berjalan dengan mulus ya. Walaupun itu notif update itu direkomendasikan ya dari penyedia sistem. Kayak kalau Windows 10 itu apa ya, suka ada notif nih kalau misalkan ada update, terus suka ada notif gitu ya, terus kita update. Nah, itu tidak semuanya berjalan dengan mulus. Nah, permasalahan kalau gagal update itu kita pasti sering mengakibatkan, nantinya bakal mengakibatkan ke komputer kita itu bisa jadi blue screen, terus gagal booting juga. Nah, yang lebih parahnya itu sistem apa ya? Sistem disk atau sistem penyimpanan itu bakal rusak. Terus akan hilang ya datanya yang tersimpan di disk tersebut. Nah, oleh karena itu kita uji coba dulu di mesin virtual atau virtual machine. Ya, ini untuk melihat gambaran kemungkinan terburuknya apa yang akan terjadi ya di komputer kita. Oke, kita next slide. Di sini ada menguji software dan aplikasi. Oke. Nah, software dan aplikasi yang ingin teman-teman pasang ya di komputer atau laptop teman-teman itu ada baiknya diuji coba dulu nih agar terhindar dari sesuatu yang jahat ya, seperti virus ini yang sekarang tuh yang lagi hype tuh, virus malware, ransomware, terus trojan ya. Trojan itu yang bisa menghack kita ya. Ketika kita ketik itu udah ada rekamannya gitu.
Kalau orang-orang yang pintar tuh jahat banget ya. Nah, ini akan merusak komputer utama kita ya. Selain itu dapat mengetahui apakah program instalasi atau installer terjalan dengan baik di komputer kita. Nah, konfigurasi penyesuaiannya agar siap berjalan dengan komputer komputer utama kita ya. Oke, next slide. Di sini yang keempat ada support virtualisasi komputer server. Nah, virtualisasi server itu dapat mendukung penyedia web hosting yang lebih ringan dan memanfaatkan sumber daya dan murah juga ya. Mengoptimalkan seluruh fungsi untuk memberikan pemproses full. Jadi sehingga beban kerja pada komputer itu dapat terdistribusi ke sumber jaringan secara merata ya. Oke, next slide. Yang kelima ada support virtualisasi desktop. Nah, virtualisasi desktop ini dipilih oleh beberapa pengguna ya untuk mengetahui gambaran dari sistem operasi dan aplikasi yang berjalan pada komputer desktop, terus yang dipisahkan dengan komputer fisiknya, di mana akses yang dilakukan dari jarak jauh. Oke. Yang keenam, di sini ada virtual machine ya. Virtual machine untuk virtualisasi jaringan. Nah, mendukung rekayasa baik secara internal yaitu menggabungkannya beberapa jaringan ke dalam unit virtual atau eksternal yang menggunakan perangkat lunak untuk meniru fungsional jaringan fisik. Sebagai contohnya itu adalah VLAN ya atau virtual LAN ya yang dapat meningkatkan kecepatan kinerja yang lebih baik. Nah, mungkin gini teman-teman, setelah teman-teman mengetahui apa fungsi dari virtual machine ini, sekarang kita apa ya? Kita membahas kekurangan virtual machine. Nah, jadi kekurangan virtual machine itu kalau menurut saya dan yang saya baca-baca ya. Benar. Jadi setiap fungsi yang optimal selalu menyertakan resiko gitu ya terhadap sumber daya utama. Virtual machine juga dapat membuat virtualisasi sistem yang kompleks, cukup memakan alokasi hardware ya pada komputer utama, seperti penyimpanan virtual yang cukup besar, serta mengambil sebagai fungsi RAM dan prosesor. Oleh karena itu, pengguna virtual machine ini direkomendasikan eh, untuk perangkat itu yang memiliki spek yang cukup tinggi ya. Dalam artian komputernya cukup speknya yang minimum lah minimalnya ya. Jadi itu agar mendapatkan fungsi yang benar-benar teman-teman inginkan gitu. Kalau bahasanya tuh lah kayak kayak ngelag atau apa gitu ya. Oke, kemudian setelah kekurangan kita ke kesimpulan. Kalau menurut saya yang saya baca-baca dan saya telaah ya, saya dapat menyimpulkan dari pembahasan tadi yang saya berikan. Jadi virtual machine adalah rekayasa. Jadi virtual machine itu adalah rekayasa perangkat lunak komputer yang menyerupai komputer fisik dengan fungsinya yang serupa ya, yang sama. Sangat berguna untuk menguji sistem operasi software dan aplikasi sebelum memasang pada komputer utama. Contohnya kayak software populernya itu VirtualBox, VMware, dan Parallel Desktop mungkin ya. Ya mungkin seperti ini yang saya bisa bahas. Mohon maaf jika ada kekurangan dan mohon maaf jika ada pembahasan yang terganggu atau kurang jelas. Mungkin dari saya segini. Ini mungkin saya upload ke YouTube untuk tugas saya ya.
tugas mata kuliah ICS dengan dosennya Pak Willy. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.